Pembelajaran daring atau dalam jaringan jadi trending topik akhir-akhir ini dalam dunia pendidikan di negara kita ini. Sebagai konsekuensi dari maraknya wabah pandemi corona virus disease atau COVID-19 yang melanda berbagai wilayah. Hal ini diperkuat Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan dan Nomor 369/MPKA/HK/2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Pembelajaran daring sebagai solusi alternatif yang agar kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di masa pandemi COVID-19 ini sebagai hak siswa untuk mendapatkan pendidikan. Namun demikian, hakikat belajar justru kurang didapat melalui pembelajaran daring ini. Perubahan perilaku belajar kurang diperhatikan. Guru memberikan materi pelajaran secara virtual maupun modul dan dilanjutkan penugasan dengan waktu yang ditentukan. Cenderung mengukur aspek kognitif siswa semata, sementara perkembangan siswa dalam aspek afektif dan psikomotorik sulit diketahui guru. Padahal tujuan belajar tak hanya menitikberatkan pada aspek akademik, melainkan lebih dari itu, yaitu perubahan sikap. Di samping itu, pembelajaran dari ini juga tidak semua cocok untuk siswa, karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Secara umum, gaya belajar yakni visual, auditory, dan kinestetik. Siswa yang cenderung belajarnya secara visual lebih mudah menerima pembelajaran dengan melihat atau mengamati terlebih dahulu sebelum belajar hal yang baru. Siswa yang gaya belajarnya auditory, maka dia harus mendengarkan penjelasan terlebih dahulu untuk mudah memahami pembelajaran. Sedangkan siswa yang gaya belajarnya kinestetik, dia selalu ingin bergerak dan lebih tertarik mencari sendiri tanpa harus mencoba. Dan ada lagi permasalahan dalam pembelajaran daring ini, yaitu ditambah lagi persoalan tidak semua siswa memiliki perangkat Android. Adapun punya, ada pula yang bergantian dengan kakak atau adiknya maupun orang tua. Begitu pula dengan jaringan internet yang tidak semua terjangkau di pelosok-pelosok desa, sehingga menjadi penghambat efektivitas dan kualitas hasil pembelajaran. Begitupun bila ada guru dan siswa yang gagap teknologi atau gaptek, pengetahuan dan keterampilan digital kurang memadai atas perangkat teknologi pembelajaran daring dan belum terbiasa dalam penggunaannya, tentu menjadi terhambat sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai. Sebagai seorang guru harus bisa mengelola atau memanajemen siswanya. Guru bisa memanajemen yaitu waktu, kelas, dan pembelajaran. Manajemen waktu, kegiatan guru dalam mengatur jam pelajaran. Jam pembelajaran daring tidak mesti sama dengan jam pembelajaran saat tatap muka. Jam pelajaran tatap muka sekitar 35 menit untuk anak SD. Tapi ketika pembelajaran daring bisa mungkin lebih karena jaringan online yang kurang bersahabat. Yang kedua, manajemen kelas. Kegiatan guru dalam mengatur kegiatan belajar siswa di masing-masing kelas. Guru yang mengajar lebih dari satu kelas untuk satu mata pelajaran, maka melalui media daring, guru membuat forum kelas, sejumlah kelas dan mata pelajaran yang diampuhnya. Contohnya aplikasi WhatsApp Group. Yang ketiga, manajemen pembelajaran. Kegiatan guru dalam mengelola situasi belajar siswa melalui pembelajaran daring dengan mengerjakan kuis atau soal-soal yang diberikan oleh guru ataupun penugasan lainnya. Jika ingin menjelaskan materi secara online, bisa menggunakan aplikasi Zoom. Di dalam aplikasi Zoom, siswa dan guru bisa berdiskusi atau tanya jawab atau sebagainya. Kita menjelaskan tentang dampak positif dalam pembelajaran daring pada situasi COVID-19. Yang dimana pada beberapa media menyebutkan atau memberitahukan bahwa COVID-19 ini harus segera kita cegah agar penyebaran tidak meluas. Dalam satu kebijakan pemerintah terkait merebaknya kasus ini adalah
dengan membuat himbauan kepada masing-masing untuk tetap di rumah saja dan tidak melakukan perkumpulan agar virus tidak semakin luas. Penyebaran yang dimana bagi pemerintah hal ini dapat sangat menyulitkan dalam keberlangsungan kehidupan suatu negara. COVID-19 juga berpengaruh pada semua kehidupan, terutama perekonomian negara. Salah satu yang menarik di tengah wabah ini ialah tentang kebijakan belajar di rumah atau pembelajaran daring, dan di mana dalam pembelajaran daring ini memiliki 4 positif. Yang pertama yaitu kita bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di luar lainnya. Yang kedua, kita bisa belajar di ruangan tertutup ataupun terbuka. Yang selain itu, kita bisa belajar dengan bebas tanpa bertatap muka setiap mata kuliah di kampus, sehingga kita lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Tetapi pembelajaran daring ini bisa juga kita bertatap muka dengan menggunakan aplikasi Zoom atau lainnya. Biarpun tidak bertemu di area kampus, kita bisa melihat teman-teman kita dimanapun dia berada pada aplikasi tersebut dalam pembelajaran daring. Agar apa? Agar efektif dan efisien menggunakan Zoom It itu, karena Zoom It itu kita bisa mengakses teman-teman kita dimanapun dia berada, kita bisa melihatnya. Yang ketiga, pembelajaran secara online menginvestasikan waktu belajar kita di rumah dimanapun kita berada, ataupun kita sedang sibuk kita bisa melakukannya, ataupun kita dengan santai kita bisa melakukannya. Dan selain itu, pembelajaran secara online ini membuat para peserta didik itu sering sharing informasi dan lainnya, yang dimana peserta didik guru memberikan soal di rumah dan mengirimkan kepada peserta didiknya lewat grup ataupun lainnya. Nah, mereka bisa mengerjakan tugasnya di rumah. Dan yang terakhir ada pembelajaran daring akan memudahkan siswa untuk menikmati pendidikan dengan apa yang dimana yang ia inginkan tanpa terkendala oleh biaya, waktu, dan tempat. Terima kasih. Baiklah, kemudian ada dampak dari pembelajaran daring. Yang pertama, siswa akan lebih sulit dalam memahami pembelajaran tersebut. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial antar teman ataupun guru. Yang ketiga, besar kemungkinan orang, siswa maupun mahasiswa sekalipun menyalahgunakan waktu belajar dengan hal-hal yang bisa dibilang kurang penting. Yang keempat, kurangnya pemahaman tersebut sehingga banyak peserta didik yang tidak memanfaatkan waktu pembelajaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, menurut saya, kalau tidak adanya bimbingan oleh orang yang ahli, maka banyak siswa yang melakukan pembelajaran tersebut tidak maksimal. Baiklah, itu saja dampak negatif pembelajaran daring dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.